Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kegiatan belajar mengajar hari ini kita akan mempelajari materi bentuk interaksi sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kami minta ketua kelas untuk menuju doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga setelah kita membaca doa tadi, kegiatan belajar mengajar kita nanti sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Materi kita hari ini adalah bentuk interaksi sosial. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini kan bentuk interaksi sosial. Nah, jadi apa sih interaksi sosial? Ada yang tahu? Apa interaksi sosial? Nah, Erda, apa interaksi sosial, Erda? Interaksi sosial merupakan intisari kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Baik. Jadi, interaksi sosial itu merupakan intisari kehidupan. Jadi kalau nggak ada interaksi, kita tidak akan bisa hidup bersama dengan orang. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi masuk ke materi bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu proses sosial asosiatif. Yang kedua proses sosial disosiatif. Nah, yang pertama proses sosial asosiatif. Apa sih proses sosial asosiatif? Nah, jadi proses sosial asosiatif ini merupakan proses yang cenderung meningkatkan solidaritas antara kelompok. Nah, proses sosial asosiatif ini ada 5 bentuknya. Yang pertama akomodasi, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga itu ada asimilasi, yang keempat ada akulturasi, dan yang terakhir paternalisme. Jadi, yang pertama itu akomodasi. Apa akomodasi? Akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial yang sama, artinya dengan adaptasi dalam biologi. Nah, itu pengertian akomodasi. Jadi, tujuan akomodasi, itu yang pertama mengurangi perbedaan paham, yang kedua mencegah terjadinya ledakan konflik, dan yang terakhir mengupayakan terjadinya akomodasi di antara masyarakat yang dipisahkan oleh sistem kelas, ras atau kasta. Lalu ada bentuk-bentuk akomodasi, ada 10. Yang pertama itu toleransi, yang kedua kompromi, yang ketiga konversi, keempat coercion, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, adjudikasi, segregasi, gencatan senjata. Jadi ada 10 bentuk-bentuk akomodasi. Lanjut bentuk proses sosial asosiatif yang kedua itu ada kerjasama. Jadi kerjasama itu merupakan bentuk utama dari proses hubungan sosial. Karena pada dasarnya hubungan sosial itu dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Jadi di sini ada macam-macam kerjasama. Yang pertama ada kerjasama spontan, yang kedua ada kerjasama langsung, yang ketiga kerjasama kontrak, dan yang terakhir kerjasama tradisional. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama. Ada apa saja? Yang pertama ini ada kerukunan, yang kedua ada bergaining atau tawar menawar, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisasi, kelima joint venture. Oke. Lanjut ke bentuk proses asosiatif yang ketiga, asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses sosial yang timbul apabila kelompok masyarakat dengan latar belakang kehidupan berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Jadi asimilasi ini ada syaratnya. Jadi syarat-syarat asimilasi ada 3. Yang pertama, kebudayaan dari masing-masing kelompok itu berubah dan saling menyesuaikan diri. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Dan yang terakhir, orang per orang sebagai kelompok saling bergaul dalam waktu yang lama. Lalu ada faktor-faktor yang mendorong
asimilasi ini terjadi? Apa saja? Yang pertama, adanya musuh. Yang kedua, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Dan yang terakhir, perkawinan campuran. Lalu akulturasi, apa sih akulturasi? Ada yang tahu? Kami. Rizka. Akulturasi adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian budaya asli. Nah, itu akulturasi. Dan proses sosial asosiatif yang terakhir itu paternalisme. Apa sih paternalisme? Jadi, paternalisme ini muncul karena adanya upaya penguasaan dari kelompok pendatang pada kelompok tuan rumah. Nah, apa sih faktor yang memicu terjadinya paternalisme? Jadi faktor yang memicu terjadinya ini itu adalah perekonomian. Jadi tadi yang pertama proses sosial asosiatif. Yang kedua ada proses sosial disosiatif. Apa pengertiannya? Jadi proses sosial disosiatif ini kayak kebalikan dari proses sosial asosiatif. Kenapa? Kalau masih ingat pengertiannya, kalau yang asosiatif itu dia kayak cenderung menjalin hubungan yang solidaritas kelompoknya semakin kompak. Jadi kalau disosiatif ini seperti untuk memecah belah, seperti itu. Nah, pengertiannya itu hubungan sosial yang berakhir dengan permusuhan atau pertikaian. Lalu proses sosial disosiatif ini ada dua. Yang pertama Persaingan atau kompetisi. Yang kedua ada pertentangan atau Konflik. Lanjut. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Jadi, ada tipe persaingan. Tipe persaingan ada dua. Yang pertama, Persaingan pribadi, yang kedua bersifat kelompok. Jadi seperti apa persaingan bersifat pribadi? Contohnya kalian ujian di kelas. Jadi kalian bersaing secara pribadi dengan teman sekelas untuk meraih peringkat 1. Itu persaingan secara pribadi. Kalau persaingan yang bersifat kelompok itu misalkan persaingan antara perusahaan dengan perusahaan-perusahaan tapi yang produknya sama untuk memperluas pemasaran. Lalu ada bentuk-bentuk persaingan. Yang pertama, Persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan dan peranan, dan persaingan ras. Oke, lanjut ke proses yang kedua. Bentuk proses disosiatif yang kedua itu ada pertentangan atau konflik. Nah, jadi konflik ini berasal dari kata kerja Latin configer yang berarti saling memukul. Nah, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga berkelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Jadi, pertentangan atau konflik ini ada dua dampaknya, yang pasti dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya apa? Yang pertama, konflik dan persaingan dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, pastinya konflik dari persaingan dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Yang ketiga, konflik dan persaingan dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. Lalu apa dampak negatifnya? Yang pertama, konflik dapat menimbulkan keretakan hubungan antara individu dengan individu lain, sudah pasti. Yang kedua, konflik menyebabkan rusaknya berbagai harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Dan yang terakhir, konflik menyebabkan adanya perubahan kepribadian. Tadi kan sudah kakak jelaskan tuh mengenai bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang kakak mau bagi jadi dua kelompok. Jadi ada lembar kerja yang harus kalian isi. Jadi nanti perwakilan saja dari satu kelompok yang maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kakak tulis di lembar kerjanya. Akan dari hasil lembar kerjanya tadi. Satu, jelaskan dampak terjadinya proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Nomor 2,
Sebutkan bentuk-bentuk akomodasi sebagai bentuk negosiasi. Jawabannya toleransi, kompromi, konversi, coercion, mediasi, arbitrasi, konsialisasi, adjudikasi, segregasi, genjatan senjata. Yang ketiga, faktor-faktor timbulnya kerjasama. Ada 6, ancaman dari luar, rintangan dari luar, rasa dirugikan atau tersinggung, mencari keuntungan pribadi, untuk mendorong orang lain, orientasi perseorangan. Yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan kerjasama bentuk dalam gotong royong. Nomor 5, sebutkan 4 macam bentuk kerjasama. Ada 4. Pertama, kerjasama langsung. Yang kedua, kerjasama spontan. Yang ketiga, kerjasama kontra. Dan yang keempat, kerjasama tradisional. Nah, kita berikan aplaus dulu. Jadi itu semoga kalian bisa lebih belajar lagi nanti di rumah. Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kakak akan mencoba menjelaskan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial asosiatif ini adalah hubungan yang cenderung membuat kelompok itu makin erat persatuannya. Nah, kalau proses sosial disosiatif ini hubungan yang menuju ke pertikaian atau konflik, permusuhan, seperti itu. Nah, jadi proses sosial asosiatif ini ada 5 bentuknya. Yang pertama akomodasi, yang kedua kerjasama, ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi, dan yang terakhir paternalisme. Nah, kalau bentuk sosial yang disosiatif ada 2. Yang pertama pertentangan atau konflik, yang kedua ada permusuhan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk pembelajaran di rumah, kakak tugaskan untuk mengisi di LKS kalian halaman 37 dan 38. Itu diisi untuk mengingat kembali pelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan satu lagi, untuk pembelajaran minggu depan itu materinya adalah tentang faktor pendorong hubungan sosial. Jadi sebelum kita masuk minggu depan, kakak harap kalian sudah mengetahui materi yang akan kakak ajarkan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengingat apa yang kakak ajarkan dan ilmunya bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ingat tugasnya di rumah dan ingat pelajaran apa yang akan kita pelajari minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah. Kakak akhiri dengan